Tapi seniman sama artis ada bedanya dikit. Seniman, aku lebih merasa sebagai seniman. Kalau artis larut ke dalam masa. Masa suka rujak cingur, dia bikin rujak cingur. Gitu loh. Masa suka gudeg, lagi suka gudeg nih, dia bikin gudeg. Kalau seniman, masa lagi suka gudeg, dia bikin rujak cingur. Oke, kembali lagi ke bertahan di industri dan bintang tamu kali ini, wah kayaknya gua harus belajar banyak sama beliau ini. Tadi kalau misalkan kalian lihat thumbnailnya udah tahu, hari ini gua kedatangan Mbah Sujiwo Tejo. Mbah, apa kabar Mbah? Sehat Mbah? Baik. Alhamdulillah baik Mbah ya. Mbah, tapi kemarin Itu pertanyaan tersusah, dimanapun. Apa kabar iya, itu? Kenapa Mbah? Dijawab sebenarnya kan pasti terlalu buang waktu. Coba. Setiap orang pasti punya masalah, gitu kan. Nggak kan ngomongin wah gue lagi banyak dikejar-kejar orang ini. Tapi kalau palingnya ya baik. Jadi sebetulnya bagi aku Gemal, pertanyaan itu bukan matematika, bukan apa kabar itu loh. Semua orang jawabnya pasti basa-basi, baik, ya kan? Fine, ya kan? Tapi sebenarnya ada masalah apa Mbah sebenarnya kalau di sekarang? Ya pasti ada masalah secara sosial mungkin. Ya iklimnya nggak mendukung, mungkin kalau dia petani mungkin pupuk, masalah pupuk atau penjualan kayak petani buah naga, petani jeruk, kalau dia tentara mungkin gajinya, aku nggak tahu kan, atau kalau dia artis ya mungkin masalah job apa, pasti ada masalah, nggak mungkin deh, nggak ada masalah. Aku kemarin kan jadi presenternya Kesang sama Iren Gudono, Erina Gudono. Ya. Aku bilang mungkin pas saat akad nikah, apalagi pas saat kirap itu, itu banyak perempuan menangis di Indonesia, membayangkan dia jadi Erina Gudono gitu loh. Terus aku bilang enggak, dia pasti punya masalah, nggak mungkin nggak punya masalah, namanya hidup. Udahlah gitu aja. Tapi kabarku baik. Baik ya, alhamdulillah ya Mbak. Tapi kemarin kan aku juga sempat riset Mbak ya, maksudnya nonton semua interviewnya Mbah Tejo lah, sempat lihat gitu ya. Dan memang kita semua tahu lah kalau Mbah Tejo itu tidak lulus di ITB, matematika sama teknik sipil ya Mbah ya. Dan akhirnya fokus di kesenian. Nah, aku merasa kalau dibilang ada kesamaan, kayak ada kesamaan di perihal itu Mbak. Mungkin otaknya enggak gitu. Tapi kalau misalkan kesamaan antara, aku kan juga teknik Mbak ya kuliahnya di Teknik Informatika Ubaya, Universitas Surabaya. Habis itu 1 semester nggak kuat karena ngerasa teknik Kamu menghina aku keterlaluan. Ubaya masih jelaskan, ya aku orang Jawa Timur, bukan orang Jawa Timur aja tahu Ubaya itu Universitas Surabaya, nggak usah dijelaskan dah. Iya benar Mbak. Gitu. Tapi memang di Ubaya itu apa ya? Aku ngerasa nggak cocok aja Mbak sama teknik gitu. Kayaknya tuh terlalu pintar, aku tuh otakku nggak nyampe lah gitu. Kayaknya nih pintar banget anak-anak teknik informatika ini. Akhirnya aku keluar dari Ubaya, pindah IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Tahun Jadi, berapa itu? Itu 2008. 2008 itu hampir semua orang tua masih nggak setuju anaknya kuliah di IKJ. Iya benar, makanya. Kecuali jurusan film. Jurusan apa kamu? Teater. Oh apalagi teater. Teater itu jurusan yang nggak bisa dijual. Itu pasti nggak pamit orang tuanya itu. Jelas Mbak, aku tuh sampai semester 6 baru orang tua tuh tahu ternyata aku nggak kuliah di Surabaya lagi. Jadi kayak aku tetap dibiayain kuliahnya, cuma aku diam-diam sudah daftar di seni pertunjukan, teater. Uang kuliahnya tetap masuk tapi untuk bayar IKJ. Semester 6 baru ketahuan ternyata kok masuk teater. Kan teknik informatik ini jomplangnya tuh buset jauh banget Mbah gitu. Wah udah itu benar-benar yang dimaki orang tua apa segala macam. Cuma begitu aku ikut stand up comedy dan sukses, baru ternyata di situ orang tua pas aku pulang ke Samarinda, kan aku orang Kalimantan Timur Mbah, Samarinda. Pas aku pulang ke Samarinda baru kayak, wah ini anak mama ada yang mau foto teman mama nih sama kamu. Di situ hancurlah sudah dinding kedurhakaan gitu loh kayak di situ. Dimaklumi akhirnya ternyata bisa sukses dengan jalan sendiri gitu. Nah Mbak kan termasuk kayak gitu juga Mbak. Dan Mbak tuh ngerjain banyak hal kan, budayawan, main musik, teater juga kan Mbak. Tapi kalau kita ngasih ininya ke teman-teman bertahan di industri, panggilannya apa sih ke? Nggak ada Mbak, netizen aja. Persamaannya
dia di Ubaya di informatika pindah bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak suka. Ya. Itu garisnya sama dengan aku bukannya tidak lulus Ya. di ITB, tapi tidak meluluskan diri. Karena misalkan di matematika nilaiku bagus-bagus. Aku 2 jurusan, di teknik sipil lumayan. Ya. Cuman kayaknya nggak cocok deh di sini. Terus nggak pernah masuk, nggak pernah gitu-gitu loh. Jadi kalau sekarang ada yang mau berkesimpulan bahwa dikuliahkan ke hukum gitu ya, terus nggak mampu gitu ya, di bidang hukumnya tuh nggak mampu kuliahnya, terus udahlah Kemal juga nggak, kuliahnya juga pindah, hati-hati. Itu karena nggak mampu, bukan karena nggak suka. Gitu loh, mungkin gitu. Iya, Karena iya, nggak iya. suka, dia nyari yang dia suka. Oke, pertunjukan teater di IKJ. Karena passionnya nggak di situ, karena passion, bukan karena nggak mampu, bukan karena DO, bukan karena apa. Karena passionnya nggak di situ Mbah ya. Iya. Tapi kalau Mbah sendiri keluar dari ITB masuk ke dunia kesenian, jurnalistik juga, kebahagiaan apa sih Mbah yang didapat ketika sudah tidak memilih untuk tidak jalur ini deh, saya memilih jalur ini. Kebahagiaan apa yang Mbah dapat pada saat itu Mbah? Ketika memilih. Aku selalu bilang bahwa definisi terbaik buat aku tentang takdir adalah setiap jalan untuk menghindari takdir adalah jalan menuju takdir. Oke. Itu aja. Jadi bapakku seniman, Dalang. Aku nggak ingin jadi seniman. Aku lihat buku-buku di SMA di Situbondo waktu itu, kan nggak usah aku jelaskan, Situbondo di Jawa Timur kan. Oh kena riffing nih, kena roasting ya. Sananya Probolinggo gitu loh. Iya benar Sananya Mbah, benar Mbah. Probolinggo itu yang dapat nama gitu. Soal mangga itu mangga dari Situbondo itu. Probolinggo yang jual. Nama mangga Probolinggo itu supaya kalian tahu. Makanya jadi trader itu lebih enak daripada Ini pemasoknya apa? itu mangganya Situbondo itu. Oke. Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai mana tadi ya? Soal kebahagiaan apa yang didapat Mbah ketika Nah iya, aku waktu SMA baca-baca buku Bung Karno. Buku Bung Karno di bawah bendera revolusi, terus pembelaan-pembelaan atau pledoinya Soekarno di pengadilan di Bandung itu. Nah terus aku ternyata Soekarno kuliah di Hooger Teknik House School yang sekarang ITB gitu loh gitu. Pengen ke situ, kan menghindari takdir. Di Bandung ternyata pergaulanku sama seniman. Gimana coba? Sama anak-anak ISI, sama anak-anak Unpad. Unpadnya juga yang grup, pokoknya Unpad yang ekstrakurikulernya itu film, tentang film gitu loh. Terus anak IKIP, waktu itu IKIP belum jadi UPI, sekarang kan UPI. Ya. Dari universitas padahal IKIP katanya. UPI kan gitu. Bukan katanya bukan Universitas Pendidikan Indonesia tapi jadi IKIP Universitas padahal padahal IKIP. Nah, Jalan Setiabudi ke Lembang. Iya benar. Nah, itu teman-teman seniman. Akibatnya itu aku jatuh cinta pada kesenian yang sebetulnya darahku di kesenian. Tapi itu kan takdir berarti Mbah. Makanya. Ketemu orang kesenian gitu. Iya, gimana coba kuliah di Jalan Ganesha, Bandung. Nanti kamu bisa cerita soal kamu. ISI itu ada di Bandung Selatan. Ya. Jauh. Terus IKIP itu Bandung ke arah atas. Ya. Unpad lebih ke sana gitu loh. Bukan, tapi ketemunya sama mereka. Pas lagi nonton apa gitu ketemu, kenal. Akibatnya Tapi kan Mbah berarti kalau masuk teknik sipil dan matematika itu Mbah ya, waktu SMA berarti IPA dong ya? Kan biasa gitu kan ada IPA, IPS gitu. SMA berarti IPA dong? Kami anak IPA. Anak IPA itu kayak Maroko sekarang lah gitu loh kalau di bola ini. Iya. Wah iya rokok sekarang ya. Enggak ngetop tapi disegani gitu. Aduh, di respect ya. Enggak ngetop tapi di respect bener. Dan berarti kalau IPA kan berarti belajarnya ya biologi, fisika, kimia dan lain-lain segala macam kan? Oh aku lumayan Kemal. Tapi komika pasti juga lumayan. Enggak mungkin komika itu IQ-nya rendah. Enggak mungkin gitu loh. Serendah-rendahnya IQ-nya Soleh Solihun itu pasti tinggi gitu. Kan Soleh itu ngoblokin gitu kalau baca. Tapi dia cerdas.
pasti tinggi juga. Jadi aku setiap kali ujian itu ya, aku ingat ibuku pasti masak banyak. Karena teman-teman pasti tidur di rumah, belajar matematik, belajar kimia ke aku di rumahku itu ada papan tulis, aku, di kamarku itu, gitu. Pasti belajarnya ke aku anak-anak itu. Iya, dan kapan tiba-tiba menyimpangnya itu berarti ketika ketemu sama seniman-seniman di Bandung ini ya, Mbah ya? Mereka ini, ya nggak tahu nanti Kemal gimana ternyata kok dari informatika ke. Kalau kesenian itu emang waktu SMA IPA bener, sama-sama IPA kita Mbah. Cuma waktu SMA itu aku banyak banget ngikutin ekstrakurikuler yang berhubungan dengan kesenian. Memang waktu itu pernah ikut teater juga waktu pas SMA. Terus habis itu bermusik juga, ngeband. Cuma kan waktu zaman itu kan kebanyakan rock gitu ya Mbak. Main ya. apa? Pang-pang gitu Mbak. Main apa? Blink, ada Blink sama Green Day yang gitu-gitu Mbak. Okay. Superman is Dead termasuk. Endang Superman Sukamti, Rocket Rockers yang kayak gitu-gitu. Itu eranya di masa itu band-band seperti itu. Jadi main musiknya yang kayak gitu. Nah di situ tuh nyadar ketika kita tuh ditonton orang gitu ya, dan orang tepuk tangan dengan apa yang kita lakukan di atas panggung, itu ternyata adiktif Mbak. Gitu. Dipuja, bukan dipuja jatuhnya ya. Kayak misalkan tiba-tiba kita main gitar, terus orang-orang tuh teriak, wah, itu tuh ternyata adiktif. Karena mungkin kita tidak dapat penghormatan segitunya ketika kita di dalam kelas belajar. Mungkin sama guru kita kayak, kok gini aja nggak bisa jawab sih? Ini kan gampang, ini lo kali ini, oh gitu ya Bu. Iya ini lo begini aja susah. Jadi kita tidak dapat apa ya, glorinya itu loh Mbak. Tapi begitu kita naik panggung, kita itu main musik, gini, orang-orang teriak tepuk tangan, itu kan kayak anomalinya ketika kita di dalam kelas belajar gitu. Itu tuh adiktif gitu. Makanya begitu masuk IKJ, itu tuh aku ngerasa kayak, gila ini kalau aku masuk tetap bertahan di teknik informatika bisa bertahan. Cuma kan berarti masa depanku untuk aku hidup sampai meninggal itu kan di teknik informatika. Nah aku nggak mau jadi kayak gitu, belajar disuruh dosen kayak wah harus gini nggak mau Mbak. Maunya break the rules saja. Akhirnya masuklah IKJ teater di situ. Begitu kurang lebih seni peran. Karena Orang tua ada kesenian juga? Nggak ada. Kakek? Nggak ada sama sekali. Buyut? Nggak ada, dokter semua Mbak rata-rata Mbak. Makanya harus IPA, teknik informatika tuh kayak bahkan harusnya masuknya kedokteran. Cuma kan kayak wah nggak mampu otakku Mbak. Mau kedokteran. Ambilnya teknik informatika aja tuh kayak ya udah alhamdulillah lah masuk teknik informatika, dan itu ubaya swasta. Bukan yang negeri UNER, UI, nggak gitu loh Mbak. Itu aja udah wah dimaki-maki karena memang pas pergejolakannya itu ketika tes kuliah itu. Karena di situ udah setengah hati Mbak kayak mau gimana ya, ini jiwa udah kesenian banget tapi harus belajar kayak gitu-gitu Mbak. Kalau aku sih ya, glorinya ketika kita dipuja orang itu tuh adiktif gitu Mbak. Mbak ngerasa kayak gitu juga ketika memilih jalur kesenian gitu? Ada gitunya, kenapa di kesenian? Karena begitu nama kita dicantumkan, entah sebagai penata kostum, entah sebagai penata suara, misalkan pertunjukan Hamlet atau Selamatan Anak Cucu Sulaiman. Mas Rendra almarhum, asisten sutradara Kemal. Kalau di film kan juga di credit title ada gitunya. Yang itu yang aku nggak bisa lihat Kemal. Kalau sepanjang kita jalan di Jalan Sudirman banyak gedung bagus-bagus kan. Ini arsiteknya siapa? Gitu. Kan nggak ada dicantumin arsiteknya Kemal. Padahal lantainya tinggi terus kolom-kolomnya kecil-kecil gitu. Ini teknik pakai teknik apa? Kalau ada mobil lewat bagus, Rolls atau Lamborghini atau apa, kan nggak ada di situ. Arsitek mesin baik nggak ada di situ, iya kan? Tidak di, iya benar. Nggak ada. Siapa yang ngurusin listriknya di sini apa? Iya benar. Sama dengan orang itu kontrol menara kontrol. Iya. Menara kontrol bandara. Kalau kita mendarat dengan selamat, yang ditepuk tangan ini kan pilot. Pilot memperkenalkan diri, saya Kemal, Kapten Kemal di sini, gitu. Mendarat loh, cuaca ini, goncang mendarat, tuh ketepuk tangan. Makasih Pak Kemal. Padahal 99% itu menara kontrol itu yang mengawasi pesawat ke situ.
dia nggak ada namanya. Oh berarti pilot senimannya, sementara ini orang anak IPA-nya dong menara kontrol ya? Orang menara kontrol itu Kemal, itu ada dubbingnya hampir kayak pas pampres. Iya, pas pampres itu kan setiap kali bertugas diperiksa dulu kesehatan jiwanya. Ya masuk akal dia pegang senjata di samping presiden ya gitu loh. Nah orang menara kontrol itu di belakang di ATR, di tiap bandara kan ada bendaranya, itu di belakang ternyata ada tandemnya. Kalau dia ngarahin pesawat udah mulai agak ngaco, diambil alih. Berarti ada dia punya problem rumah tangga, punya problem. Itu keselamatan. Loh, kita tahunya cuma pilot kan? Enggak, pramugari yang muncul, yang seniman-seniman. Jadi mungkin kita tertarik di kesenian karena itu secanggih-canggihnya apalah misalkan laptop lah yang kamu pakai aja lah, atau kan nggak tahu siapa ini sebetulnya peranjangnya kan Steve Jobs atau apa Steve kan Jobs, cuman ya. Yang pilih, tapi yang punya ide iPhone 10 ini gimana siapa, nggak ada ditulis di wallpapernya, nggak ada juga. Wah iya juga ya, tapi Steve Jobs yang ditepuk tanganin ya. Steve Jobs ditepuk tangani, tapi misalkan iPhone 15 begitu dibuka iPhone 15 by Kemal. Iya ya. Nah, itu mungkin ya. Kalau stand up komedi kan orang mungkin itu yang menggerakkan kita mungkin ya. Iya. Makanya kadang-kadang kita kan suka rese kan ke produser. Aduh kenapa itu nggak dicantumin di credit title, atau itu kan aku yang kadang-kadang Kemal aku berpikir kadang-kadang loh ya kadang-kadang kalau ngelihat tiba-tiba mana Monas itu bersih, kita nggak tahu yang nyapu siapa loh, namanya siapa gitu, ya kan? Itu aja nggak apa-apa sebetulnya, tapi seniman memang rese, nggak ditulis sedikit marah gitu, nggak ada itu. Iya ya, mungkin mental itu yang akhirnya memutuskan kita jadi seniman juga sih Mbak ya, karena kita tuh lebih kayak tadi glory di ternyata hasil karya kita ditepuk tangannya, ditonton, dipuji-puji itu lumayan adiktif ya. Cuma memang pada saat 2008 itu kan era sosmed itu udah lumayan ya, ada Facebook, Friendster gitu-gitu kan Mbak. Era-era itu tuh era-era di mana kita bisa mengakses kalau ternyata dunia entertain, dunia kesenian itu diglorifikasi segitunya gitu. Sama orang-orang, banyak yang komen, banyak yang likes apa segala macam. Jadi makin kita di panggung aja udah ditepuk tanganin adiktif, ternyata komentar-komentar positif dan likes yang banyak itu juga super adiktif gitu Mbak. Itu kan yang mempengaruhi sebagian besar aku jadi seniman juga memilih jalur itu kan. Cuma kan di era Mbak kan nggak ada sosmed gimana Mbak, ya kan? Di era Mbak kan pasti bener-bener kayak aku yang mau berkesenian, emang jiwaku di sini kan. Kalau anak zaman sekarang aku mau berkesenian karena aku mau dapat uang dari endorse kayak gitu Mbak. Ya kan bedanya kan gitu kan era-eranya kita itu. Berarti kalau Mbak sendiri tuh berkesenian emang udah panggilan jiwa tuh Mbak, ya kan? Nanti tersinggung nanti kalau anak-anak sekarang dengar itu. Tapi ya di era aku sih memang tujuan utamanya pertama kali waktu itu bukan duit sih, tapi aktualisasi diri gitu. Yang nggak ada kalau misalkan aku jadi orang teknik sipil seperti kuliahku. Aku pasti kalau bikin jembatan pasti harus bikin toa kan. Setiap kali yang lewat, ini aku loh yang bikin gitu loh. Ini aku loh, ini tahun 86 loh. Ini pasirnya saya bikin dari pasir Gunung Merapi nih teman-teman. Bersih bajanya baja mutu tinggi, nggak mungkin kan. Cuman ada jembatan Kaliwungu, jembatan Bengawan Solo, nggak ada by siapa, nggak ada kan di situ. By Insinyur Jokowi ya. Iya ya, kalau kita sekarang goalsnya tuh uang. Banyak orang yang nggak banyak juga sih. Ada beberapa orang yang pas ditanya kayak dari dia misalkan kuliah udah bener kuliahnya hukum apa segala macam, tiba-tiba dia melenceng jadi selebgram misalkan ya Mbak. Selebgram kan mungkin kita nggak tahu ya kita anggap seniman atau enggak ya, anggap aja mereka seniman lah ya. Nah terus habis itu pas ditanya kenapa kok mau masuk ke dunia entertainment atau bidang seni bablas segala macam, ya ternyata dapat uangnya segampang itu ketimbang kita kuliah yang bener hukum S1 ambil S2 lagi S3 apa segala macam. Jadi ininya udah beda itu, apa triggernya kita nih udah beda gitu loh Mbak. Orang-orang zaman sekarang sama zaman dulu. Nah pertanyaanku kalau kita mau ngomong
bagus atau enggak bisa nggak dijawab. Ini kan nggak jelek juga kan? Nggak jelek, Nggak bagus. jelek juga. Bagus. Bercita-cita duit. Kalau menurut Kemal, Gimana tuh, Mbah? bagusan yang mana? Waduh. Iya. Sebagai drive lo, sebagai pendorong, terdorong oleh aku mau bikin komedi yang belum pernah ada. Aku mau mengkomedikan pahlawan-pahlawan yang belum pernah disentuh oleh komika yang lain. Ada drive itu, atau aku mau stand up komedi karena dapat uang, karena aku bisa endorse barang-barang juga. Mana yang lebih kuat sebagai dorongan? Sebenarnya kalau ditanya yang paling berat sebagai dorongan udah pasti karena uang, Mbah, pasti. Semua orang, kita nggak bisa mungkiri kalau semua orang, apalagi di era sekarang, uang itu emang terlalu Tuhan uang itu, Mbah. Kayak udah uang, semua segala cara dihalalkan demi dapat uang. Mindset itu aja tuh udah mempengaruhi anak-anak muda secara nggak langsung kan, Mbah. Karena berarti kita kerja capek-capek gini kan buat uang, karena apa-apa harus pakai uang. Jadi kalau ditanya apa dorongan paling kuat, uang. Tapi mungkin nanti ketika masuk ke tahun-tahun, misalkan tahun ke-5, tahun ke-6, di mana ternyata uang itu ketika kita udah dapat uangnya gitu, Mbak, kita udah dapat semua uang, wah kita dapat, ternyata bukan ini yang bikin bahagia gitu loh, Mbak. Ketika nyadar bahwa uang bukan yang bikin bahagia, mungkin disitulah saatnya untuk menunjukkan kayaknya aku harus bikin sesuatu yang bener-bener deep gitu, bener-bener dalam berkesenian. Karena kalau udah dibikin gini, Kemal udah ngomongin, misalkan aku akan ngomong juga ke teman-teman bahwa ternyata setelah 5-6 tahun atau 7 tahun, ternyata bukan uang sumber kebahagiaan. Iya. Pertanyaanku, apakah kalian akan membuang waktu 6 tahun untuk tahu itu? Apa nggak sekarang aja langsung putusin bahwa uang bukan segala-galanya? Daripada nunggu 6 tahun, biar Kemal aja yang berkorban nunggu waktu 6 tahun. Iya. Mungkin nggak tahu ya, mungkin ini terkesan kayak wah nih Kemal sok pintar. Enggak, teman-teman netizen nih, buat kalian yang lagi nonton sekarang, manusia tuh tepatnya salah, tepatnya hilaf. Kalau misalkan kalian lebih pintar lah pasti daripada gue, pasti kalian lebih pintar. Cuma kalau menurut aku ya, Mbah ya, manusia tuh emang harus dikasih, nggak bisa dibilangin gitu loh orangnya. Maksudnya tuh harus dikasih kapok dulu, baru dia nyadar, salah ya gitu. Jadi kayak misalkan kita kasih tahu, jangan ngejar uang lah, uang itu bukan sumber kebahagiaan. Mereka komen gini, ya sumber kebahagiaanku uang, Bang. Ya aku harus cari uang. Nah sementara kita ngomong uang tuh bukan sumber kebahagiaan, ternyata ketika kita sudah dapat uangnya gitu, ternyata bahagianya tuh nggak uang. Tapi mereka akan komen kayak gitu, karena kenapa? Karena mereka belum dapat uangnya, Mbak. Jadi harus dapat barangnya dulu, bener ternyata salah gitu. Gitu loh, manusia tuh gimana ya, emang harus kena kapoknya dulu, baru nyadar, kita harus demo sudah, ya kalau gitu. mau jalan begitu ya nggak apa-apa. Bener. Tapi jangan sampai teman-teman itu di rumah sekarang, maksudku di depan HP, nontonnya pakai HP kan sekarang. Iya Di benar. depan HP, ngapain buang-buang waktu 10 tahun untuk menemukan ban. Ban sudah ditemukan orang gitu loh, roda maksudku. Kan dalam sejarah kan tipe penemuan roda, ada kayu gelondongan jatuh dari gunung, tiba-tiba orang berpikir kalau begitu bisa dibikin roda. Kan kalau gitu sama aja dengan membuktikan bahwa omong bukan segala-galanya, membuktikan dulu. Udahlah, sekarang sudah banyak yang ngomong. Pak Hairul Tanjung sudah ngomong gitu, Kemal juga ngomong uang bukan segala-galanya. Kenapa sih harus membuktikan? Itu loh maksudku. Kenapa nggak udah percaya aja gitu loh. Daripada buang waktu, sekarang kerjain apa yang kalian suka. Maksudku gitu. Daripada aku buang waktu sampai 35 tahun loh umurku untuk mengetahui bahwa uang bukan segala-galanya. Sampai 35 tahun, Mbak? Baru aku sadar gitu, umur 35 tahun. Bayangkan kalau sejak 17 tahun aku sadar itu, pasti aku lebih pesat. Karena apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu bukan karena uang, tapi karena kita cinta, mungkin nggak ada yang beli. 1, 2, 3 tahun mungkin nggak ada beli. Tapi setiap pekerjaan yang dilakukan dengan cinta pasti membuatmu jadi ahli. Dan kalau kamu jadi ahli, kamu nggak usah nyari duit yang nyari kamu. Bener nggak sih gitu loh? Iya. Aku punya teman ahli penyulingan air.
di ITB gitu loh. Dia nggak peduli presidennya siapa, pasti nyari dia untuk perkara air bersih. Mau Pak SBY karena dia ahlinya. Enak kan, nggak usah ribut mau ikut partai ini partai, udah nggak usah mikir, udah jadi ahli kok. Oh, tapi Mbah Haja baru nyadar umur 35. Berarti apa tuh journey-nya menuju kesadaran ini, Mbah? Apa aja? Maksudnya Mbah berarti ngincar uang juga dulu waktu muda. Karena uang Kemal, ternyata berapapun nggak cukup. Wah, ya benar. Kemal punya gaji 10 juta, pergaulannya ABCD. Kemal punya gaji 20 juta, naik lagi pergaulannya, nanti mulai ada pertemuan-pertemuan di kafe, gitu loh, iya kan? Kemal naik gajinya 100 juta per bulan, mulai main golf, iya kan? Iya kan? Satu tongkat golf itu ada yang harganya 15 juta, padahal tongkat golf itu macam-macam ada. Aku nggak tahu main golf, tapi temenku ada yang ulang tahun dihadiahi tongkat golf. Aku tanya-tanya, ini 15 juta harganya satu. Iya benar. Belum pancing itu kalau dituruti ada yang 100 juta harganya. Kail itu. Kamu tahu lah. Terus nggak pernah cukup. Banyak orang yang nyata, wah kalau udah 100 juta aku cukup. Nggak akan cukup karena kebutuhan pasti meningkat. Listrik udah nggak 500 watt lagi udah naik. Perlu CCTV, perlu gitu. Bener nggak sih? Artinya kalau nggak pernah cukup, ngapain ngejar duit? Nah momen ketika sadar itu tuh Mbah, pas umur 35 itu, oh ternyata salah ya jalanku pas muda gitu. Ngerasa gitu langsung. Pas di momen 35 tahun ini loh kayak. Itu menarik pertanyaan. Iya kan? Nyadar itu kadang-kadang kan? ngapain aku buang-buang waktu. Mestinya udahlah aja dari dulu aku nggak usah masuk ITB, udah di kesenian, udah ini gitu loh. Iya. Soalnya momen itu kan momen ketika biasanya kalau aku pribadi tuh momen ketika nyadar bahwa uang nggak segala-galanya adalah karena ketika kita punya uang banyak orang yang dekat sama kita, tapi ternyata fake Mbah, palsu. Karena dia kayak berteman sama Kemal siapa tahu suatu hari bisa pinjam uang sama dia gitu. Oh berteman sama Kemal soalnya dia lagi banyak uang nih ntar ditraktir apa segala macam. Jadi kayak nggak tulus gitu loh. Di situ tuh baru nyadar ketika kita pulang ke rumah. Apalagi kan aku belum menikah ya Mbak ya, masih tinggal sendiri gitu. Ketika aku pulang ke rumah sendiri itu kayak wah kosong ya. Ternyata tuh nggak ada yang sahabat yang benar-benar bisa ditelepon ketika banyak masalah gitu. Ternyata tuh mereka dekatnya ketika mau nongkrong lah gitu loh Mbak, maksudnya kayak nongkrong sama Kemal ayo ditraktir nih atau apa mungkin begitu ya. Jadi ngerasanya kayak di situ ternyata uang tuh nggak bisa nyari bahagia. Kita butuh orang yang lihat kita tuh lahir batin tanpa ngelihat ini orang sukses apa ini gitu sih Mbak. Yang aku nyadar momennya tuh di situ. Ini berarti Bang Roma bener kan? Mencari teman ada memang mudah. Bilang untuk teman senang ya kan? Teman banyak di meja makan. Ada Bang Roma, kamu mesti Bang Roma itu harus. Berarti Bang Roma juga ngerasain sesi kayak kita kali Mbak. Iya. Di umur ternyata uang bukan segala-galanya gitu ya Mbak ya. Aduh. Makanya sekarang kenapa aku nggak pakai manajemen sampai sekarang? Karena kalau pakai manajemen terlalu strict. Ya. Ini harus segini, tanggapan dari ini kalau job dari ini segini, kalau job dari A segini. Aku kadang-kadang gratis. Oh iya Mbak. Lihat forumnya, karena aku pengen happy. Asik juga ketemu ibu-ibu, janda-janda atau apa. Iya, enggak. Aku mau ngomong. Aku pernah tampil di sebuah bank besar dan sangat besar. Bukannya aku menghina, aku tidak bersyukur pada Tuhan, enggak. Ya senang dapat duit, tapi tidak sebahagia ketika aku tampil gratisan. Oh gitu ya Mbak ya? Enggak, iya kamu pasti sering ngalamin juga. Nah kalau pakai manajemen kan strict, enggak Mbak Tejo segini harus. Kalau aku bilang, kalau untuk pesantren segini kadang, beberapa kali aku nombok.
Beberapa kali aku nombok bukannya saja gratis. Gitu. Ya karena memang pengen ada di acara itu gitu ya Mbak. Karena aku lihat, asik juga ketemu Dak. Mungkin karena aku dalang juga, dan salah satu role modelku itu namanya Kinarto Sabdo. Kinarto Sabdo itu kamu pasti pernah dengar yang perahu lagunya Anggrek numpak perahu layar itu Kinarto Sabdo. Terus ojo sok gampang janji wong mah, itu Kinarto Sabdo, banyak lagu-lagunya. Dia dapat penghargaan Bintang Mahaputra. Suatu hari dia ditangkap oleh dalang di Trenggalek oleh orang yang anaknya hanya mau dikhitan kalau dalangnya Kinarto Sabdo. Datanglah Kinarto Sabdo dari Semarang ke Trenggalek, ke kawasan mantan kawasannya Emil Dardak, gitu, Emil Dardak. Terus dia balik lagi ngelihat sangat miskin, ternyata sangat miskin, sangat miskin, kambing aja nggak punya itu si anak ini, tapi dia pengen dikitan, hanya mau dikitan kalau dalangnya Kinarto Sabdo. Datang lagi dia seminggu, langsung bawa truk sendiri, bawa tenda sendiri, gamelan sendiri, niaga sendiri dari Semarang. Itu menggetarkan kisah itu buat aku. Kadang-kadang di dalam kesenian, di dalam kita, jadi kan dia berarti bayarin truk, bayarin gamelan, musisi-musisinya. Bawa dari Semarang, lengkap. Berarti karena dia ini berarti ngomongin kecintaan tadi tuh ya Mbak ya, berarti ya karena dia kecinta. Dia mungkin ngelihat anak kecil, dia hanya mau dikitan kalau dia yang mendalang, terus tapi kok begini suasananya gitu, dibalik lagi. Seminggu kemudian balik lengkap semuanya, tenda-tenda. Dan itu masalah kecintaan ini yang membuat Mbak Tejo juga bisa berkarya sampai sekarang tuh Mbak ya, berarti ya. Aku yakin Kemal juga gitu. Ya. Stand up di A, B, C, mungkin yang di A itu gede gajinya, honornya. Tapi mungkin tidak happy ketika gitu loh. Ya. Gimana kita mau happy misalkan kalau di kementerian rata-rata bukan umumnya. Ya. Oki Rengga pernah komplain juga. Oki Rengga. Ya, Oki Rengga. Dari awal dia stand up komedi sampai selesai, itu para pejabat tunduk semua main HP. Ya mungkin baca perintah-perintah atasannya atau apa kan bisa. Gimana coba? Sampai sekjen-sekjennya. Mau dibayar 100 juta saya kira nggak akan happy. Aku kira nggak akan happy. Apa sih tujuan stand up komedi kita? Menghibur orang kan? Iya. Yang dihibur tunduk main HP, mungkin atasan kan selalu ada kan mungkin. Iya. Gimana coba? Iya, itu alasannya kenapa stand up di korporat itu stand up di depan mahasiswa meskipun gratisan. Aku tampil di depan mahasiswa seneng banget. Itu alasannya. Seneng banget. Nih ya, tampil di depan pejabat nih ya. Iya. Kemarin seminggu yang lalu di sebuah kementerian gak aku sebut. Aku nyanyi. Iya. Meja melingkar itu sangat aku benci. Meja bundar itu. Karena pasti ngobrol orang. Tapi oke lah. Karena duitnya banyak juga. Bener kan? Begitu acara udah mulai, menterinya nggak mau ngobrol. Menterinya pengen nonton. Tapi kan ada banyak orang mumpung ketemu menteri kan? Ya. Iya, diajaklah ngobrol. Itu gimana coba kita nyanyi, diajak Pak, mungkin minta proyek buat ya nggak tahu. Iya, lobby lagi ngelobi di meja bundar. Aku pernah ketemu Tarsan, aku dekat sekali sama Tarsan. Yang paling susah itu tampil tentara, walaupun gede waktu itu. Tentara zaman dulu ada tentara namanya, panglimanya itu orangnya nggak pernah senyum dan tapi sangat cerdas. Diakui dunia, namanya Benny Murdani. Itu nggak pernah senyum, rahangnya itu tentara betul. Itu kata Tarsan sama Mami almarhum. Iya. Itu kalau tampil agak susah karena tentara setiap kali mau ketawa ngelihat jenderalnya dulu. Kalau jenderalnya belum ketawa, dia nggak berani ketawa gitu loh. Kalau jenderalnya udah senyum-senyum dikit, baru ikut ketawa.
Kan nggak enak juga pentas kayak gitu walaupun gede. Duitnya gede. Kayak ada pas kita selesai itu kayak ada yang nyangkut gitu ya Mbak, kayak apa ya, kenapa? Gimana sih Kemal, kamu lucu pada suatu saat, pada suatu kalimat ending. Ya. Aku mau ketawa, ngelihat dulu pimpinanku, ketawa enggak? Soalnya nggak sopan. Ya. Gimana kepala nggak ketawa, anak buahnya ketawa itu kan, wah itu kurang ajar banget itu. Apalagi di era itu ya Mbak ya, yang mana strict banget itu masalah itu ya. Iya ya, itu alasannya kenapa stand up di korporat tuh lebih nyesek ketimbang kita stand up gratisan di depan mahasiswa. Tapi emang gak ada duitnya gitu emang ya. Tapi bahagia aja ya, selesai kayak wah ini enak, bahagia ya gitu ya. Tapi aku merasa bersyukur, aku di semua kesenian aku ngelakuin musik, aku ngelukis juga, aku hidup dari situ. Tapi aku bersyukur tidak menjadi komedian. Kenapa Mbak? Coba nanti konfirmasi. Ada orang kan pasti ada masalah, apalagi nanti kamu nikah, pastilah ya dari hal kecil sampai besar. Ya. Mau berangkat ada masalah rumah tangga. Kalau nyanyi sih gampang aja, wong tak bisa meskipun ada masalah. Tapi kalau hati gimana mau bisa lucu coba? Sebetulnya yang terberat itu bagi aku itu. Makanya itu nggak mau jadi komedian ya Mbak? Iya, dan yang kedua, komedian tuh nggak bisa dihibur oleh komedian lain. Aku pelukis, aku masih bisa menikmati lukisan orang. Aku nyanyi, aku bikin lagu, aku masih bisa nikmati lagu-lagu orang. Aku suka Queen, aku suka lah. Tapi komedian aku yakin nggak bisa dihibur oleh komedian lain karena sudah tahu trik. Begitu dia mau ngomong gini, Cak Lontong ngomong gini di depanmu, kamu akan tahu Cak Lontong mau kemana. Makanya kesepian hidupnya komedian. Makanya banyak yang nyimpen senjata, nyimpen biasanya komedian. Iya, kayak Robin Williams saja. Ya, kalau di Indonesia ya. Tapi Robin Williams juga gitu kan, soalnya kesepian. Penyanyi masih bisa dihibur oleh penyanyi lain, pelukis bisa dihibur oleh lukisan lain, pemusik bisa dihibur oleh musik lain. Tapi komedian, karena komedian tuh main matah-matahin logika kan, logika dibangun begini, cerita tahu-tahu dipatahin. Ya. Nah komedian udah tahu itu. Bener gak sih? Iya, tergantung seberapa lucu patahannya itu kan. Iya, tapi kita udah antisipatif, udah tahu. Iya. Kadang-kadang kita udah tahu nih elemen surprise-nya di sini. Ini pasti ini tinggal seberapa lucu sih punchline-nya itu. Oh ini lucu banget, nggak ketebak, kita ketawa. Iya bener. Tapi memang kemarin sebelum episode ini kan kolaborasi dengan Pras Teguh. Pras Teguh itu komika juga Mbak. Ternyata dia tuh anak-anak Majelis Lucu Indonesia ini baru ketemu sama ada satu momen ketemu sama psikolog kalau nggak salah. Ternyata setelah ngobrol sama psikolog, bla bla segala macam. Dapat keputusan bahwa kebanyakan komika emang depresi. Apalagi komika stand up comedian kan sendiri ya. Stand up comedian itu sendiri. Pelawak atau komika ini kebanyakan orang-orang yang depresi justru. Dan menghiburnya dari ini mereka depresi ketika lihat orang ketawa karena jokesnya. Udah terhibur, itu batinnya tersembuhkan gitu loh Mbak, kayak depresinya mereka itu ketika lihat orang ketawa dan tepuk tangan. Itu tuh menghibur, waduh enak nih, kayak siraman rohani gitu, kayak waduh enak banget nih. Habis itu balik ke rumah lagi depresi lagi, kayak sendiri lagi. Nah Coki gak usah jauh-jauh lah, temanku Coki nyabu Mbah. Maksudnya ya kita nggak tahu alasan dia nyabu apa gitu, dan dia udah ditangkap polisi segala macam. Tapi kan komedian tuh nggak yang ya, makanya komedian suka marah kan kalau dibilang ngelucu dong, ayo dong ngelucu. Wah itu kan marah banget, udah digituin kan emosi banget tuh, kayak lah kok disuruh ngelucu sih, kita ngelucu tuh kalau di panggung aja, itu kan paling sensitif kita kalau digituin. Ayo dong ngelucu di keluarga besar. Wah ada Kemal nih lucu banget, ngelucu dong ngelucu. Wah itu kan emosi banget Bah, kita digituin kayak wah lu. Padahal kita nggak, hidup kita tuh banyak masalah. Dan karena banyak masalah jadi materi stand up komedi kan gitu. Okay. Ngerti jadi maksudnya kenapa Mbak nggak mau jadi komedian gitu. Aku yang salah jalur kayaknya. Harusnya jadi pelukis, harusnya aku masuk FSR seni rupa. Jangan jadi teater. Aku tuh jadi stand up comedian Mbak, gara-gara waktu itu ujian semester 6 aku disuruh hafalin naskah Kucing Hitam Edgar Allan Poe.
Dan di situ monolog sendirian kan. Pasti Mbak tahu lah, nanti aku dianggap menghina lagi karena Mbak pasti tahu lah masalah Edgar Allan Poe ini. Terus ya udah karena Kucing Hitam ini sendirian, kebetulan pada saat itu stand up comedy itu viral. Di saat itu berdiri sendiri monolog juga di atas panggung. Aku ingin ngebadanin dan ingin terbiasa berdiri sendiri di atas panggung dilihat penonton, sehingga nanti ketika aku ujian Kucing Hitam sendirian itu ngapalin 9 lembar itu aku siap secara mental di atas panggung berdiri sendiri. Aku ikut stand up comedy di situ. Begitu aku ikut stand up comedy ternyata ada Kompas TV, ada Metro TV, aku lolos audisi Mbak. Ternyata tanpa disangka-sangka. Ya kayak tadi kita ngomongin takdir tiba-tiba lah lolos, orang ini mau latihan ujian kok lolos gitu. Masuk tek lolos gitu-gitu. Aku udah ini stand up comedy, karantina, bla segala macam, masuk asramanya, main film, bla bla segala macam. Aku balik ke IKJ. Dosenku ngomong gini, ngapain balik sini? Udah sukses kok di luar sana. Kamu kan belajar di sini supaya dapat ilmu itu. Gak usah skripsi, udah gak usah kuliah lagi. Langsungnya aku gak kuliah lagi gara-gara digituin dosenku kayak, oh ya udah Pak kalau gitu aku gak usah kuliah. Akhirnya aku gak sarjana sampai sekarang, gak S1. Nah yang maksudnya tuh di situ tuh kayaknya tuh ya apa ya? Kayaknya dari teater aja kan kebanyakan kalau realisme kan menjual konflik gitu loh Mbak. Kayaknya wah tragedi. Kita kalau lihat naskah-naskahnya Tennessee Williams kan tragedi. Pokoknya semuanya tuh tragedi, akhirnya jadilah sebuah naskah teater. Kalau hidup bahagia-bahagia aja kan nggak jadi apa-apa Mbak. Berarti mah kita harus sedih gitu. Kayaknya mau menjadi komika emang salah, cuma kita perlu kesedihan supaya kita bisa menghargai kebahagiaan, mungkin gitu kali Mbak. Wah, bagus. Iya itu kali itu Mbak. Ada juga yang bilang kalau seniman itu kesedihannya nggak cukup, buat apa dia jadi seniman? Apa yang akan di-share ke orang? Gitu. Cuman kan dibalik aja kalau komedian nge-share-nya ngebalik dari kesedihannya itu menjadi hiburan. Tapi kalau kesedihannya Mbah apa Mbah? Kan kalau kita tadi ngomongin seniman berarti kita harus punya kesedihan kan? Berarti Mbah sebenarnya punya kesedihan kan? Nggak yang bahagia-bahagia terus hidupnya. Kesedihan Mbah apa tuh? Kesendirian kah? Atau Mbah sering ngerasa kayak aku punya keluarga tapi aku sering ngerasa sendiri loh. Ada gitu-gitu nggak? Nggak. Feeling kayak gitu. Bukan cuma keluarga sih, tapi sering merasa bahwa aku punya pikiran begini. Kok dibilang aneh ya? Anehnya di mana gitu? Itu aja sih kesedihan. Kurang apa lagi gitu loh. Ngejelaskan juga sering, tapi akhirnya sadar juga gimana kita ini akun aja ada berapa miliar di dunia ini gitu. Kalau kita ngejelasin sesuatu lewat akun Instagram kita, memangnya dibaca orang, belum tentu juga kan. Gitu. Iya. Benar. Itu kesedihannya di situ Mbak. Tapi yang bikin Mbak bisa bertahan di industri sepanjang ini itu apa berarti? Selain kecintaan berarti? Apa yang bisa bikin bertahan loh ini Mbak? Banyak orang yang tergusur loh akhirnya jadi entrepreneur, akhirnya apa? Jadi tapi Mbak tuh tetap di depan layar loh gitu. Aku percaya gini Kemal, bahwa ide itu sudah kayak arwah gentayangan ini di alam semesta ini. Mencari kayak ikan mencari kail, mencari umpan. Ya. Itu aja percayanya, termasuk rezeki juga gentayangan. Jadi F sama dengan M kali A itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu sebelum Newton menemukan F sama dengan M kali A. Ya. Tapi karena pribadi Newton sudah cukup jadi umpan, maka yang dapat Newton. Dia duduk, tiba-tiba ada apel jatuh, padahal udah ribuan kali, jutaan miliaran kali manusia melihat apel jatuh nggak jadi apa-apa. Begitu Newton melihat jadi F sama dengan M kali A itu massa sama dengan gaya sama dengan massa kali percepatan itu. Jadi hukum gravitasi itu ya. Iya. Jadi untuk bertahan kita harus menciptakan membuat diri sendiri jadi umpan. Kalau umpanmu cacing, kamu dapatnya wader, idenya gitu loh. Kira-kira gitu. Tapi kalau umpanmu itu berupa kesedihan, berupa apa itu umpanmu itu paus, mungkin kamu dapat giantnya paus gitu loh, gitu. Kira-kira gitu. Jadi ide sudah ada.
oh na 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 mengapa lagu siapa? Mengapa begini indah dilihat, dia lagu siapa ya? Dipandang, ya benar. Lagu siapa? Katakanlah lagunya Allah. Iya. Itu sudah ada di alam raya ini. Tiba-tiba katakanlah Indra Lesmana misalkan yang begini. Ya. Tiba-tiba karena dia cukup sebagai umpannya, dapatnya itu. Karena kenapa aku kepikirin Indra Lesmana, karena anaknya nyanyi itu bagus banget. Siapa itu? Eva Celia. Oh, Eva nyanyi itu. Na 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 mengapanya direndahin. Oh, enak banget gitu. Nah, ya. begitu juga Einstein. sama dengan MC kuadrat sudah ada sejak dulu kala. Tapi nggak semua orang batik truntum atau batik sitomukti atau keris atau sudah ada, tapi tiba-tiba nih masuk ke Kemal, nih masuk, itu keyakinanku sih. Sehingga kalau kamu bertanya apa resepnya, bertahan. Selalu perbarui terus umpanmu. Umpan tuh bisa kepekaan. Kan kalau latihan teater di bengkel teater Rendra dulu, itu latihannya kita berdiri duduk di Parangtritis, teman-teman. Bukan cuma disuruh merasakan angin dari mana, itu gampang. Tapi disuruh merasakan perubahan suhu dari 28 derajat di pantai sampai 2, itu bagaimana rasanya perubahan. Itu kan kita udah lupa sekarang. Ya. Gitu loh. Kadang-kadang kita disuruh merasakan nafas itu gimana sih rasanya. Kadang-kadang kita udah lupa kan. Ya. Latihan-latihannya gitu. Olah rasa ya. Iya, untuk sebetulnya itu kan untuk memperini umpan kita, memperbesar umpan kita. Oh, bentuknya bisa apa aja umpan itu ya Mbak ya? Bisa. Ya termasuk job. Kalau jadi selalu ada pertanyaan, kenapa aku lama nggak dapat job komika misalnya, atau lama nggak dapat job dalang? Kita bisa bertanya gitu dengan marah kepada Tuhan, bisa dong? Bisa. Atau dengan cara lain bertanya, mungkin karena aku belum mempersiapkan diriku untuk dapat job itu. Bisa juga loh, bener nggak sih? Iya benar. Karena kalau umpan kita ngomongin umpan kan umpan analoginya berarti Mbak. Iya. Kalau kita ngomongin Persiapan termasuk umpan. Misalkan kamu nulis, ada atau enggak job, kamu nulis naskah komedi nih. Nulis sampai mungkin 10 ditaruh di laci, itu kan persiapan. Sewaktu terdapat job, ini enggak pernah persiapan. Enggak pernah apa. Kenapa enggak dapat job? Itu loh. Karena tidak benar. Enggak ada umpan. Enggak ada umpan ya. Umpan tuh persiapan juga. Ya, termasuk bagian dari umpan, persiapan ya. Tapi Mbak main TikTok gak sih Mbak sekarang Mbak? Kadang-kadang. Masih lihat TikTok? Itu kan termasuk cara memperbarui umpan. Maksudnya dengan apa sih yang terjadi di zaman sekarang itu kan termasuk dari bagian kita memperbarui umpan kita kan Mbak? Dengan kita ngikutin zaman gitu. Tapi seniman sama artis ada bedanya dikit. Seniman aku lebih merasa sebagai seniman. Kalau artis larut ke dalam masa suka rujak cingur, dia bikin rujak cingur. Gitu loh. Masa suka gudeg, lagi suka gudeg nih, dia bikin gudeg. Kalau seniman, masa lagi suka gudeg, dia bikin rujak cingur. Oh, terus posisi. nanti apa tuh rujak cingur? Baru menjadi ini loh pentingnya rujak cingur. Kalau kamu nanti kebanyakan gudeg, nanti perutmu begini-begini ini. Begitu juga di musik. Kalau kamu kebanyakan dangdut, bukannya jelek, tapi nanti kalau kamu kebanyakan mendung tanpa hutan gitu, atau dengar lagunya Cak Nan atau apa, bagus, tapi kamu mesti dengerin ini Yani atau apa, dengerin ini karena supaya balance. Itu baru seni. Nah, TikTok harus larut ke dalam masa. Begitu kita serius sedikit, makanya aku nggak tahu kenapa ini bisa subscribernya lumayan gitu Pak. Padahal ini serius termasuk. Harusnya di medsos itu harus ecek-ecek gitu. Harus receh baru bener nggak sih? Iya harus itu. Karena kalau kata orang-orang itu Mbak, banyak orang kantoran kan, kita mayoritas orang kantoran Mbak ya. Banyak orang kantoran tuh yang udah stres sama pekerjaan dia di kantor, ya masa dia lihat konten yang harus mikir lagi, wong di kantor udah disuruh mikir kok. Makanya. Iya benar. Ngapain kita dari tadi kita ngajak mikir ini? Tapi makanya loh kok ditonton, aku heran juga. Iya. Podcast kalau mau subscribernya banyak harus receh.
Iya. Ini anomali ini. Anomali. Oh jadi gitu ya kalau seniman itu. Nah kalau Mbak Nah, sendiri. beda sama Barat. Kalau Barat jelas art. Aku kalau keluar di imigrasi artis gitu. Tapi kalau di Indonesia artis dan seniman ada bedanya. Artis biasanya lebih gemebiar, lebih glamor, seniman lebih dekil, lebih. Iya, soalnya mau oposisinya ya. Nah kalau kita kembali lagi soal film ya Mbak ya. Kan film horor, tadi kan kita ngomongin soal seniman itu lagi rame rujak cingur, ya bikin batagor kan gitu ya. Ini kan sekarang Indonesia lagi banyak film horor Mbak. Film horor tuh lagi banyak. Sementara Mbak mau mau tayang filmnya Mangkujiwo 2. Ya kan? Itu kan berarti masih di jalur yang sama nih Mbak. Sesama horor, tetap Mangkujiwo masih horor juga kan? Gitu. Nah, ada yang lupa aku tadi. Nah, apa itu? Di masa ketika musim gudeg, Nah. pilihanmu bisa menyajikan rujak cingur atau gudeg. Tapi agak lain penyajiannya. Oke. Misalnya tidak dari sayur nangka atau gori, tapi dari apa gitu. Kira-kira gitu. Oh, nah begitu ingredients-nya. juga horor lagi. Kenapa aku main di Mangkujiwo? Karena aku yakin yang bisa aku berikan beda sama yang bisa diberikan oleh artis-artis lain. Gitu loh. Aku bisa nembang. Aku bisa dalang, aku bisa tari, gitu loh. Oleh sutradara Kinoy, ini ditampung. Aku menari di sini, aku mendalang di sini, gitu loh. Yang mungkin Vico Bastian atau apa nggak bisa. Bukan mereka jelek enggak, ya biar dia di situ. Tapi ini horor yang lain, kira-kira gitu. Oh ya, Bang Vino nggak bisa. Ya benar. Jadi apa mbak yang membedakan mungkin sebelum udah nih podcastnya, yang membedakan apa tuh Mbak Mangkujiwo dengan film-film horor yang lain menurut Mbak sendiri? Secara ini ya, secara keseluruhan film ya, secara story, secara keseluruhan film gitu. Yang membedakan ini horornya, horor yang terkait masalah banyak hal antara lain bisnis. Karena Mangkujiwo di sini sebuah sekte yang jaketnya aku pakai ini. Ya, benar. Sebuah sekte yang dimana dia menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga dia punya kaki ekonomi juga. Jadi Brotoseno, tokoh sentral yang aku mainkan ini, punya dua sekretaris yang rasional menjalankan dan sekretaris yang ilmu hitam. Berjalan bersama, kira-kira gitu loh. Mungkin itu yang membedakan dan pasti ya karena aku sambil dalang sambil nari sambil itu gitu juga itu kelebihannya ya. Ya makanya nanti buat yang mau nonton sebenarnya masih lama 20 Januari ya. Benar ya? 26 Januari, filmnya masih 26 Januari, jadi masih banyak waktu. Cuma kalau kalian belum nonton Mangkujiwo yang pertama, itu komentar-komentarnya orang tuh ketika lihat nonton trailer Mangkujiwo itu kayak wah ini, apalagi baca kemarin di berita Mangkujiwo 2 ini akan lebih banyak darah, akan lebih banyak aksi gor-gor gitu lah Mbak. Tapi bener ya, maksudnya berarti lebih ekstrim dari yang pertama nih ya, ke yang kedua ini ya? Lebih ekstrim. Ada adegan ranjangnya juga, ada lebih ekstrim dari yang pertama ya. Mangkujiwo pertama. Tapi masih nyambung kalau secara cerita pastinya Mbak ya. Masih nyambung, tapi kalau menurutku walaupun banyak yang menyarankan nonton film Mangkujiwo 1, kalau saranku sih nggak nonton pun nggak masalah. Menurutku nggak masalah karena ya pokoknya nonton lah supaya itu tadi kita ngomong membuktikan bahwa bagaimana kita masih bisa bertahan di industri ini, gitu kan. Aku setuju, nggak tahu ADMS atau siapa yang bilang meraih karir itu jauh lebih gampang daripada mempertahankan karir. Itu aku setuju banget. Ya itu hal yang paling sulit ya, mempertahankan kayak apa, lebih baik kita ngejar yang peringkat 1 kalau di bola daripada kita mempertahankan gelar juara ini lebih sulit. Iya. Mempertahankan gelar juara, makanya kita tuh selalu respect karena mempertahankan gelar juara itu
pasti resepnya dan metode orang beda-beda. Itu kan yang dipelajarin gimana caranya ya. Cuma ya kembali lagi nggak semua orang bisa, itu makanya minoritas kan. Orang yang bisa mempertahankan tuh nggak banyak, Mbah. Bisa dihitung pakai jari 1 2 3 gitu. Kalau yang mayoritas yang di bawah-bawah ini peringkat 2 3 kan banyak, itu ya semua orang gitu. Makanya sulit. Cuma ini sebelum udahan nih Mbah, mungkin terakhir satu tips satu tips untuk anak-anak muda yang pengen jadi seniman seperti Mbah Sujiwo Tejo. Ada nggak sarannya Mbah buat mereka? Nggak ada saran, karena sarannya pasti nggak berlaku. Begitu kamu pengen jadi aku atau kamu pengen jadi Kemal, udah pasti gagal. Ambil intisarinya aja, esensi Kemal itu apa, esensi Sujiwo Tejo itu apa, esensinya Soleh Solihun itu apa, esensinya Ernest Prakasa itu apa. Terus olah jadi diri kamu sendiri, itu baru akan sukses itu. Nggak akan bisa kalau kamu jadi Kemal, kamu jadi aku, pasti gagal udah, pasti. Jadi tiru amati modifikasi itu benar adanya itu Mbak? Tiru amati modifikasi benar, dan pertanyaan yang bagus untuk orang sukses adalah seberapa banyak Mbah atau kalian itu gagal. Aku saksinya Tukul ketika dia masih menawar-nawarkan diri di wayangan. Dia itu kerjaannya kalau ada dalang dia datengin supaya dipanggil malam-malam untuk pentas di Goro-Goro. Sudah datang kadang-kadang nggak dipanggil, di Ancol, di ini. Orang cuma lihat berapa kali Taufik Hidayat waktu di bulu tangkis itu gagal. Orang taunya cuma sukses. Aku yakin nanti suatu hari Kemal juga berapa kali dia pentas nggak lucu, itu yang aku kadang-kadang sedih Kemal. Yang diekspos sama media itu suksesnya. Aku main musik ditinggal pemusik juga pernah gitu loh. Tiba-tiba pemain keyboardku mogok gitu. Ada gitu-gitu. Ada lah Kemal pasti. Nah saya kira itu. Jadi Bang gimana ceritanya sukses? Menurutku salah. Bang tolong ceritakan kegagalan-kegagalan. Wah itu bagus gitu. Itu. Oke, thank you. Ya udah. Kalau gitu terima kasih buat Mbah Sujiwo Tejo, sukses sehat-sehat terus ya Mbah. Siap. Terus berkarya di industri ini, dan buat yang nonton sekali lagi gue selalu bilang kalau ada salah-salah kata dari gue atau Mbah Sujiwo Tejo, namanya manusia, tempatnya hilaf, tempatnya salah, tidak ada yang sempurna, jadi mohon dimaafkan. Itu salah. Oh jangan tuh yang salah secara matematik. Kalau ada kesalahan saya itu berarti sombong. Oke. Pasti ada. Harusnya atas kesalahan-kesalahan saya gitu. Namanya orang pasti aja ulangi. Ya mohon maaf kalau ada, itu sombong banget. Pasti salah, pasti ada ya. Salahnya. Oke coba. Ya, mohon maaf atas kesalahan yang sudah gue lakukan dan Mbah Sujiwo Tejo. Jadi karena kalian mungkin lebih pintar dan pasti lebih pintar dari kami berdua mungkin. Jadi langsung dikomentarin aja, dikasih tahu supaya gue juga dapat knowledge baru dari kalian, karena kita di sini sharing berbagi ilmu. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Buat Mbah Sujiwo Tejo sekali lagi sehat-sehat dan sukses. Sampai bertemu di episode selanjutnya.